Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang balaghah 2 tentang bayan. Kali ini menerangkan tentang hakikat dan majas. Oke, langsung saja kita ke pengertiannya. Baik, hakikat ialah lafadz makna yang digunakan menurut arti yang sebagaimana mestinya. Maksudnya telah ditetapkan baginya sesuai asal ketentuannya di dalam istilah pembicaraan. Jadi hakikat dari suatu lafadz ya mengandung arti lafadz itu sendiri. Jadi tidak dikaitkan dengan apapun, jadi tidak direkayasa, itu asli ya, baik makna maupun lafadznya ya, tidak ada jadi tidak ada perbandingan atau penyamaan. Nah, itu namanya hakikat. Kalau majas ini adalah lafadz yang digunakan untuk arti yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, tidak bagaimana semestinya, lafadznya ini kadang tidak sesuai dengan maknanya. Karena kenapa? Karena di sini majas tujuannya adalah sebagai kata yang untuk dialihkan makna aslinya. Oke, langsung saja kita ke skema. Jadi skema dari majas ini adalah hakikat dan majas ya. Kalau hakikat ini ada 3, kalau majas ini mufrad, murakkab, lughawi, syar'i, urfi, mursal dan isti'arah. Kali ini dalam PPT saya ini hanya menerangkan tentang majas mursal. Oke, ini hanya sekedar pemberitahuan saja bagi teman-teman bahwasanya ini kurang lebih skemanya kayak gini. Nah, ini mengambil dari teman saya. Lanjut. Majas mursal ada 19 pembagiannya, apa saja? Baik, yang pertama sababiyah. Sababiyah di sini adalah menyebutkan sebab tapi yang dimaksud akibat. Contohnya li Hasanin ala yayadir amsan. Hasan memiliki tangan. Nah, tangan ini maksudnya jasa. Nah, ini jasa yang artinya yang kita maknakan lain dengan tangan. Nah, Hasan memiliki tangan seorang adabku kemarin. Nah, gitu. Yang kedua, musababiyah, menyebutkan akibat tapi yang dimaksud sebab. Hasanun yahtaju alamat iktidari amirihi. Hasan membutuhkan beberapa tanda kekuasaan pemimpinnya. Oke, yang ketiga yakni kuliah, menyebutkan keseluruhan tapi yang dimaksud sebagian. At-tullabu yajri bisur'atin fil mal'abi. Tulab ini dimaksud yang dimaksud adalah sebagian. Ba'du talib. Para murid berlari dengan cepat di lapangan. Kita melihat bahwasanya semua ikut berlari tapi tidak semua ikut berlari. Hanya ada sebagian. Nah, itu majas kuliah. Majas juz'iyah menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Yadrusul muslimu li fahmil qur'ani wal hadis. Muslim belajar untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Kata muslim di sini kita memang masang lafadz muslim ini sebagai bentuk majas juz'iyah yang bermakna sebagian, tapi yang kita maksud muslim ini adalah seluruh orang Islam. Yang kelima yakni lazimiyah. Lazimiyah di sini ialah menyebutkan hasil dari suatu benda, tapi yang dimaksud itu bendanya. Manadzartun nura fil laili. Nah, lafadz an-nur ini yang dimaksud ialah bulan. Nah, ini artinya aku tidak melihat cahaya di malam hari. Terus yang keenam malzumiyah, menyebutkan benda tapi yang dimaksud hasil dari benda tersebut. Contoh, yahutul qamaru fi qalbi zainin. Nah, bulan mengiringi di hatinya Zain. Maksudnya hasil dari benda tersebut yakni cahayanya. Kita menyebutkan apa? Qamar. Yang nomor 7 itlaq, menyebutkan kata yang esensinya tidak dibatasi tapi yang dimaksud kata yang esensinya dibatasi. Jadi yu'ti hasanun zakatan. Nah, ail al-fitrah. Maksudnya zakat ini esensinya itu dilaksanakan ketika bulan Ramadan, ya kan? Nah, maka dari itu kita
maksudnya kita memasang lafadz ini menyebutkan kata yang esensinya tidak dibatasi ya. Jadi zakat ini kan kita memasang lafadz zakat, tidak ada zakat keterangannya. Kemudian yang dimaksud dari zakat ini adalah zakat fitrah. Yang ke-8 takyid. Takyid yakni menyebutkan kata yang esensinya dibatasi, tapi yang dimaksud kata yang esensinya tidak dibatasi. Hasanun yakunu ainun jamilan. Nah, ainun jamilan ini adalah hanya mata saja, padahal yang dimaksud orang yang mengucapkan ini adalah tubuh. Jadi Hasan itu mempunyai tubuh yang bagus. Yang ke-9 yakni umum. Maknanya ialah menyebutkan hal yang umum tapi yang dimaksud khusus. An-nasu yadrusut tarbiyata fil madrasati. Manusia belajar pendidikan di sekolah. Nah, manusia ini kan bisa siapa saja. Nah, terus siapa yang dimaksud manusia yang di sini? Manusia yang belajar ialah pelajar sendiri. Oke, yang ke-10 yakni khusus. Menyebutkan hal yang khusus tapi yang dimaksud itu umum. Ibnu Khalidin yakunu nasyidun jayyidan. Putranya Khalid itu sangat rajin. Nah, yang kita sebutkan di sini adalah Ibnu Khalid sebagai hal yang khusus, tapi yang dimaksud ini adalah seluruh keluarga Khalid itu sangat rajin. Oke. Yang ke-11 ialah iktibaru makana. Jadi menyebutkan keadaan yang terjadi tapi yang dimaksud akan terjadi. Hadhi dunya salamah, dunia ini selamat. Nah, yang dimaksud akan terjadi adalah seluruh keluarganya. Nah, yang dimaksud dunia ini selamat apa? Dunia ini akan selamat gitu. Oke, yang ke-12 yakni iktibaru ma yakuna. Iktibaru ma yakunu, maksudnya menyebutkan keadaan yang akan terjadi tapi yang dimaksud sudah terjadi. Yaktubu kataban jamilan ay asy'ar. Nah, dia menulis tulisan yang indah. Nah, keadaan yang akan terjadi, dia di sini kita pakai fi'il mudhari', dia akan menulis tulisan yang indah. Tapi maksudnya dalam di sini ialah bahwa tulisan itu sudah terjadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk syair, yakni puisi. 12 yakni haliyah. Haliyah ini adalah menyebutkan yang ditempati tapi yang dimaksud itu tempat. Jadi yahmilu asyaya ila ay al-ka'sa. Nah, dia sedang membawa teh. Nah, maksudnya teh itu kan yang ditempati. Nah, maksudnya itu adalah tempat, yakni ay al-ka'sa, gelas. Yang ke-14 yakni menyebutkan ya tempat tapi yang dimaksud itu yang ditempati. Uhibud darsa ail ilma. Nah, saya mencintai pelajaran, maksudnya apa? Ilmu. Pelajaran di sini ialah tempat sebagai tempat sebagai cakupan ilmu. Nah, dan ilmu, nah ini adalah yang ditempati. Yang ke-15 yakni badaliyah, yakni menyebutkan kata pengganti tapi yang dimaksud itu kata asli. Yaghisu hasanan al-ilmah. Yaghisu ini adalah kata pengganti dari kata yadrusu. Maknanya Hasan sedang menyelami ilmu, maksudnya belajar. 16 mubdaliyah, menyebutkan kata asli tapi yang dimaksud kata pengganti. As-sa'iru ainu zainin ay an-nadharatu. Aku meminjam matanya Zain. Nah, ini kita itu menyebutkan kata asli tapi yang dimaksud itu adalah kata pengganti, yakni kacamata. Nomor 17 aliyah, menyebutkan alat tapi yang dimaksud itu sifat alat atau hasil dari alat tersebut. Aku nula ainu al-hada. Nah, maksudnya an-nadrul jayyidu. Aku mempunyai mata yang tajam, maksudnya penglihatan yang bagus. 18 mujawazah, menyebutkan sifat alat tapi yang dimaksud itu alat tersebut. Yanzuru hasanun binadri jayyidin. Hasan lihat dengan penglihatan yang baik. Nah, maksudnya alat penglihatan ini adalah mata. Sifatnya itu melihat. Terus di sini ada pembagian dari majas mursal yang terakhir yakni 19 macamnya. Yang ke-19 yakni ta'alluq al-ishtiqaq.
ada 4 ya. Ta'alluq al-istiqaq adalah berubahnya satu sigot ke sigot lain. Nah, kita memasang sigot satu, tapi aslinya kita menginginkan makna sigot yang kedua. Lah ini ta'alluq al-istiqaq. Jadi beberapa pembagiannya ini ada 4. Yang pertama menyebutkan masdar untuk arti maf'ul. Asyamsu tanwirul alam ay munawwiruha. Maksudnya matahari itu menyinari semesta. Nah, arti yang diinginkan yakni yang disinarinya. Nah, rajulun mukrimun ay ikraman. Jadi lelaki itu orang mulia. Jadi yang kedua ini adalah menyebutkan fa'il untuk arti masdar. Kita memasang fa'il tapi yang kita kehendaki adalah makna masdar. Nah, itu menyebutkan fa'il untuk arti maf'ul. Hasanun katibun fi i'lanil madrasati ay maktubun. Hasan penulis di pengumuman sekolah, maksudnya ditulis. Zainun maktub, yang ke nomor 4 ini ya, menyebutkan maf'ul untuk arti fa'il. Zainun yang keempat menyebutkan maf'ul untuk arti fa'il, yakni Zainun maktubun fi jadwalil fasli ay katibun. Zaid ditulis di pengumuman sekolah, maksudnya Zaid itu penulis di pengumuman sekolah. Baik, itu tadi teman-teman ya, sekilas tentang keterangan untuk majas mursal. Untuk kelanjutannya kita akan lihat kembali di PPT seperti saya biasanya di bagian kelima. Apabila tutur kata atau kesalahan kami harap maklum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.